mau ngelaporin juga Kak, bener nggak sih? Ya, saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini karena kan nama saya juga disebut-sebut ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan. Karena ini kebiasaan ya, saya gemes banget nih sama ulah-ulah di dunia maya yang menjadikan dunia maya ini sebagai ajang pemerasan premanisme dunia maya. Saya gerah, kita jangan menormalisasi dan jangan membiarkan inilah. Kalau sampai ini diproses dan tidak terbukti, saya akan menuntut. Saya yang akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa. Tapi Kak Fitri sudah mendengar full, katanya kan ada fullnya ya. Mungkin Kak Fitri sudah diinfokan. Saya sudah mendengar dari orang yang direkam. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa, dan itu bukan kakaknya Mufid ya. Iya, itu ya orang lain yang mungkin ingin membela, dan itu rekamannya dipenggal. Dan tidak ada tuh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada. Berarti, makanya saya dukung untuk ini dituntaskan. Karena kan aparat negara juga difitnah nih. Saya juga ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses, ya udah nanti saya aja yang bikin laporan. Biar jangan sembarangan ya. Tapi untuk indikasi dugaan oknum yang berbicara ini mungkin dari pihak Kak Fitri atau DRZ sudah tahu belum? Sudah tahu, karena dia pun melakukan upaya pemerasan ke DRZ, ke Dr. Reza Gladys melalui saya. Bagaimana Kak kalau misalnya ada rekaman yang menyatakan bahwa Dr. Reza ini menyuap, katanya. Mana rekamannya? Apa masalahnya? Setelah didengerin, setelah saya tahu ulah-ulah si yang mau memeras Dr. Reza ini, emang anaknya juga nggak benar ya. Menurut saya dia itu memang copet. Kalau saya bilang, kalau pemerasan gede nilainya miliaran, kalau ini copet ya, dia mau uang-uang kecil untuk nakut-nakutin. Ternyata bukan terhadap Dr. Reza sendiri. Beberapa owner skincare yang saya kenal pun melapor ke saya. Nanti dia pura-pura beli skincare, nanti nomornya dihapus-hapus, nanti dibilang, oh aku beli skincare kamu, muka aku breakout, gimana nih kalau saya tayangkan di sosmed saya. Nah itu cara-cara copet yang dia lakukan. Nah, dia kejebak nih, kali ini dia kejebak, nggak berhasil menjual, memeras Dr. Reza. Dia menjual mungkin informasi itu dengan akhirnya ya kita lihat aja nanti sampai di mana. Berarti dua orang itu memang ingin Satu orang. Oh, satu orang cewek itu ya Kak? Atau yang mana Kak? Yang cowok. Oh, saya nggak tahu cowok apa cewek, tapi visinya si cowok. Berarti memang tidak ada ya kayak untuk? Tidak ada. Ini menarik sekali. Aduh, sudah saya melihat ujian Dr. Reza ini ya sebagai pelapor di dalam hal ini tuh ya, orang yang nggak pernah bermasalah, orang yang nggak pernah ribut sana sini, harus berhadapan dengan kasus sebesar ini. Ya, insya Allah sih Dr. Reza dan suami tabah dan tawakal dalam menjalankan proses ini. Semoga cepat selesai. Saya yakin banget selalu yang diutarakan oleh mereka juga kan kebenaran akan menemukan jalannya, ya mudah-mudahan. Selalu. Curhat apa sih Kak? Mungkin banyaknya ya dugaan itu satu buzzer, terus fitnahan dari DRG sendiri. Kakak mungkin cerita apa saja mungkin? Kalau sebetulnya kalau perbuzzeran itu saya udah nggak peduli ya, karena oknum yang diduga menjadi pegawai buzzer itu sudah 2 orang nih yang spill ke saya. Sudah 2 orang yang bagaimana mengoperasionalkan perbuzzeran itu, apa dia yang diperintahkan, serang Fitri Sahuteru, serang Sela Sokia, serang Reza Gladys dengan kata-katanya template ya. Tapi ya sudah, saya juga nggak mau terlalu menanggapi lah. Ini mungkin bahaya juga ya, bukan hanya untuk kasus ini bahaya juga buat negara. Kalau sekarang dibiarkan nih perusahaan-perusahaan pabrik perbuzzeran ini dibiarkan memamah biak nih di negeri ini, itu bahaya. Mudah-mudahan bisa diproses ya. Nanti mungkin saya akan menginformasikan karena saya dikasih tahu tempatnya di mana, tempat menaruh alatnya di mana, orang-orangnya saya sudah difotoin, sudah tahu. Ya mungkin nanti kalau saya ada waktu saya berikan informasi ini ke pihak yang berwajib agar diselidiki apakah benar informasi ini atau tidak. Tapi dari orang yang menginformasikan ini, apa kata-kata yang kira-kira bakal keluar nanti, dia sudah spill ke saya dan itu terjadi.
Kayak sekarang nih kan, sekarang lagi musimnya, oh Daviena jangan bersaksi, kamu sudah bisa jualan, oh gini, jadi saut-sautan ya itu sudah bisa ditebak ya. Tapi kalau kita lihat dari pembelanya pelapor ini kan nggak ada yang seperti itu, semua ada manusianya. Sekarang setiap malam saya itu mendengarkan apa tuh namanya Komal ya, diskusi tentang kasus ini itu menarik ya, karena pintar-pintar yang memberikan pendapat. Oke, kan juga sempat kemarin juga Bang Sunan melalui AA menyenggol Kak Fitri sebagai dalang. Iya. Sudahlah. Ini gimana Kak sampai? Terlalu saya kalau mau mendakapi brother saya itu sudahlah, memang kan dia passionnya di situ ya. Udah biarin aja. Saya nggak mau menanggapi itu. Bagaimanapun dia brother dan istrinya sister saya. Apa-apa itu. Biasa kita hiburan aja itu Mas. Hiburan aja. Gak dianggap istri saya. Nggak usah dianggapin serius. Sampai disepil AA dengan adanya chatan-chatan yang kakak. Chatannya kan saya udah kasih tahu backupnya bagaimana dari saya, nggak ada saya malah bilang sudahlah kan kalau abang itu kan laki-laki, kalau emosi ya wajar lah. Kita sebagai perempuan ngapain masuk ke dalam arena itu, ke tengah itu ya, keinjak, kalau ada yang keinjak, kalau ada yang kesenggol ya wajar ya. Tapi kan saya kalau dilihat di rekaman kan saya sempat musap-musap bahunya, sudah untuk menenangkan. Bukan mukul ya. sudah gini ya. Sudah. Kalau mukul kan gini. Mukul. Udahlah jangan ditangkap itu. Kak menanggapi Tepi sama Jatli gimana Kak? Yang mana nih? Yang pra-peradilan. Dia ini kayaknya ya musuh abadi ya. Saya melihatnya ini ya, mungkin ada percintaan di sini. Ada rasa mungkin ya. Baper. Ada rasa, mungkin nggak tahu nih apakah cinta tertolak atau apa gitu. Saya nggak tahu, nanti saya tanya dokter Richard karena saya pernah podcast sama dia ya. Kenapa sih ini kok nggak selesai? Apakah ada perasaan di antara kalian berdua? Ketawa dia. Kalau orang ngebenci itu kan fokus gitu ya. Fokus ya, tanggapannya sudah kan saling lapor nih katanya, ya sudah kita lihat aja sampai di mana. Oke. Soal laporan gimana Kak yang di Polres Jakarta? Sudah selesai, saya sudah memberikan keterangan, saya sudah diklarifikasi, saya sudah memberikan klarifikasi saya. Nggak ada yang penting harus dibahas. Semua orang bisa melapor ya, semua orang, dan saya pun punya hak lapor sebetulnya. Saya yang melapor hari ini. Kak, yang sidang yoga. Sidang Yoka nanti saya update ya, karena kemarin itu baru Yoka dipanggil di sidang sebagai terdakwa. Untuk kelanjutannya saya belum tahu, nanti saya kasih tahu kalian semua. Berarti sudah digelar ya? Sudah memasuki sidang tahap awal. Oke, gimana Kak, artinya ini sudah digelar. Yang tadi kan indikasinya kan lama, takutnya kan Yoka keburu dideportasi karena Nggak ada lah, sudahlah. Ini kalian ini jangan juga termakan hoax ya. Kalian media-media yang bagus nih pemberitaannya, nggak mungkin itu. Negara itu sudah mentersangkakan orang, pasti akan selesai. Kenapa saya itu nggak mau cuap-cuap, keluar-keluar? Saya ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa negara ini kalau memang perbuatannya ada, barang buktinya ada, sini akan diproses dengan adil Pak. Jangan terus nggak bijak juga ya. Jangan terus nanti kita menggiring opini, oh ini disuap, oh ini tidak adil, oh ini yang mana. Kita benar kata Bang Deddy Sumargo tuh, kita mau pakai keadilan yang mana nih, mau percaya ke yang mana kalau kita nggak adil buat penegak hukum yang memang benar-benar tegak lurus, selalu digiring-giring opini seperti itu. Dan perlu kalian semua pahami dan tahu ya, Yoke pun menyadari kalau dia memang salah. Dia selalu mengatakan, saya memang bersalah Bu Fitri, saya minta maaf, saya memang bersalah. Itu ya, itu sih. Tapi karena dia sudah banyak melakukan komunikasi dengan ibunya, mengirim surat, menyampaikan pesan-pesan ke saya bahwa dia menyesal dan dia meminta maaf, tidak henti meminta maaf, ya saya juga kan luluh ya. Tapi yuk kita lihat ini, saya tidak pernah mengatakan apapun kepada media untuk misalnya bergembira, untuk apa? Untuk menjaga netralisasi ini masalah. Dari awal tertangkapnya Yoke, saya percaya banget kepada penegak hukum, saya akan mendapatkan keadilan sesuai yang saya harapkan.
dari Kak Fitri ada nanti dipanggil untuk sebagai saksi ya? Sudah Saksi? pasti, saya kan saksi pelapor. Sudah ada jadwalnya? atau Belum ada. Nanti dikasih tahu kalau ada. Berarti sudah pernah ketemu ya Kak? Lagian kalian juga mau ngapain diliput, kan ini bukan hal yang penting untuk diliput, ya sudah lah. Ya. Sudah, kita yang gini-gini tuh yang pasti apa, ITE ini ada, hukumannya ada, ya harus bijak lagi dalam bermain sosial media. Oke.